Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus menceritakan 4 tahapan wahyu ilahi. Pertama, mendapatkan penglihatan ilahi. Yang kedua, menerima perintah ilahi. Yang ketiga, melihat adanya persiapan ilahi. Dan yang keempat, Allah sendiri yang bertindak. Lewat firman Tuhan hari ini pertama Petrus mendapat penglihatan, yaitu suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dari langit sampai di depannya. Di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Yang kedua, Petrus mendapat perintah, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Tetapi suara dari sorga kedua kalinya berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tahap ketiga adalah persiapan Allah untuk mengajari Petrus apa makna yang terkandung dari penglihatan itu. Awalnya, Petrus memiliki sikap antipati bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau memakan makanan mereka. Karena itu, ia tidak mau ketika diberikan kebebasan untuk bertindak. Karena itu ia berkata, tidak, Tuhan tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Namun dari sorga diberitahu bahwa peraturan mengenai hal itu sudah diubah. Dan Allah sudah melahirkan orang-orang bukan Yahudi serta berbagai hal yang tadinya tercemar. Dan karena itu, ia tidak boleh lagi menyebut mereka haram atau menganggap mereka tidak layak untuk berbaur dengan orang-orang yang sudah bersunat yang istimewa. Dengan demikian, ia tidak bisa dipersalahkan karena perubahan pikiran. Sebab Allah lah yang telah mengubah pokok permasalahannya. Kita tidak boleh berpegang terlalu kuat pada pandangan kita. Karena mungkin persoalan itu bisa berubah menjadi lebih baik. Perintah Allah tidak boleh disebut haram. Semua perintah dan perbuatan Allah adalah baik. Yang keempat, Allah sendiri bertindak. Allah tidak membeda-bedakan orang. Perhatian dan cinta kasih-Nya tidak bisa dibatasi hanya di wilayah tertentu. Rahmat dan anugerah-Nya tidak dicurahkannya hanya kepada tokoh tertentu atau suku tertentu atau gender tertentu atau budaya tertentu saja.
Oleh sebab itu, Allah tidak boleh dibatasi karyanya di kawasan orang Yahudi. Dengan perkataan lain, Allah tidak membangun tembok, tetapi Allah justru membangun jembatan. Dalam dunia yang penuh dengan pertentangan dan krisis, dan bahkan ketika primordialisme tumbuh subur, kekristenan harus merangkul dan membangun jembatan-jembatan komunikasi. Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik yang harus disampaikan dengan berpedoman kepada Yesus. Fanatisme atau eksklusivisme bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Memeluk Kristus erat-erat dan merasa diri selamat sementara melihat orang lain dengan penuh kecurigaan sangat bertentangan dengan semangat Yesus. Karena itu firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah Petrus menegaskan peran Roh Kudus dalam mengubah pandangan yang sudah berkotak-kotak dan kaku, juga mengubah hati mereka yang terbelenggu tradisi menjadi hati yang hangat dan penuh kasih. Pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja dan dunia ini adalah memulihkan relasi manusia dengan Tuhan lewat pertobatan dan lahir baru. Kemudian dilanjutkan dengan penerimaan ke dalam lingkungan persaudaraan seiman di dalam gereja. Tugas gereja dan tugas kita adalah menerima tanpa membeda-bedakan. Ingat, kita pun diterima Tuhan, maka kita harus menerima orang lain. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.